Halo Sobat People, selamat datang di Jeda Istirahat, tempat ngobrol santai di sela waktu sekolah karena setiap jeda punya cerita. Bersama saya Muhammad Akram Arafi dan Kak Mita dari Kampus Mengajar Angkatan ke-8. Halo Kak Mita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin Kak Mita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya boleh. Oke. Halo Jeda People, perkenalkan aku Lutmita Nisa Usifa dari Kampus Mengajar Angkatan 8 yang bertugas di SMP Muhammadiyah 4 Gedek. Ini program yang baru atau udah lama ya Kak ya? Gimana Kak? Programnya masih baru. Oh ya, emangnya kakak dari kampus mana Kak? Aku dari Universitas Jember. Kalau SMP-nya di mana Kak? Aku SMP di SMP 2 Kota Mojokerto yang dekat alun-alun. Kok bisa Kak ikut kampus mengajar? Apa sih kampus mengajar itu? Oke, jadi aku ikut kampus mengajar itu karena pertama beban perkuliahan itu sendiri ya. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti magang begitu dan akhirnya mendaftar kampus mengajar. Kalau ditanya kampus mengajarnya apa? Kampus mengajar itu program dari Kemendikbudristek. Jadi program ini itu menyeleksi mahasiswa pilihan di mana nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan kami untuk meningkatkan literasi dan juga numerasi. Biasanya kampus mengajar ini sendirian atau bareng ada temannya Kak? Iya, biasanya kampus mengajar itu berkelompok. Jadi kita di satu sekolah itu ada 5 orang, 3 sampai 5 orang. Nah, kebetulan di sini kita berlima orang. Dari kelima orangnya itu emangnya udah saling kenal Kak? Jadi kami tidak saling kenal. Kami juga berasal dari macam-macam universitas. Ada yang dari UNESA, STI Al-Anwar, Meijen, dan juga ada STIK Jombang. Untuk yang di UNESA itu ada Kak Sasmia ya sebagai ketua kita. Kemudian untuk yang di Meijen, Universitas Meijen itu ada Friska. Kemudian yang ada di STIKIP Jombang itu ada Kak Nuri Aisyah. Kemudian yang di STI Al-Anwar itu ada Rizal. Kak, kalau misalnya aku ingin ikut kampus mengajar, gimana sih cara daftarnya? Oke, yang pasti harus kuliah dulu ya yang pertama ya. Nah, untuk syaratnya itu di semester 4 minimal itu. Kemudian nanti kita daftar, kita upload berkas di website kampus mengajar itu. Kemudian nanti diseleksi secara berkas dulu, kemudian ada tesnya. Nah, tesnya ini tentang literasi dan juga numerasi. Jadi kita mengerjakan soal hitungan dan soal bacaan panjang begitu. Berarti kalau mau ikut kampus mengajar harus pinter dulu Kak? Nah, sebenarnya sih gak butuh ya orang yang pinter-pinter banget itu. Tapi kita tuh butuh orang yang rajin dan mau tekun untuk belajar hal yang baru. Biasanya program ini itu berapa lama sih Kak? Oke, jadi program ini biasanya terhitung 1 semester kita waktu kuliah atau 4 bulan. Jadi kita berada di sini selama 4 bulan. Emangnya apa aja sih kegiatan yang dilakukan sama kampus mengajar itu? Oke, kalau kegiatannya, semua kegiatan kita tertuang dalam RAK, Rancangan Aksi Kolaborasi, guru dan juga siswa. Jadi kita biasanya mengadakan proker yang diperlukan sama sekolah itu. Contohnya misal pengadaan mading, lingkungan kaya literasi dan numerasi, kemudian meningkatkan minat siswa juga untuk mengikuti pelajaran. Karena kan mungkin sekarang ini siswanya agak malas ya kalau di mata pelajaran gitu. Jadi kita berusaha meningkatkan semangatnya gitu Kak. Oh iya Kak, kan kebetulan kita ini masih SMP ya Kak. Kakak gimana sih caranya bisa masuk kuliah seperti itu? Oke, yang pasti kalau dari aku sendiri lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, ibaratnya kalau kita ada di kolam yang kotor, kita kan juga ikut kotor. Kalau kita ada kolam yang bersih, kita juga ikut bersih. Jadi, kalaupun lingkungan itu kotor, kita harus memilah sendiri mana bagian yang bisa kita tempati begitu.
Meskipun dulu kakak juga SMP ya sempat ada malas-malasnya gitulah ya. Kalau kakak-kakak yang lain mungkin juga hampir sama seperti itu, karena pada dasarnya kita tidak pernah terjauh dari kata malas ya. Lalu coba mencari motivasi dengan melihat inspirator kayak Mary Riana, itu kakak biasanya lihat itu. Kemudian melihat film-film yang memotivasi seperti Three Idiots, itu mungkin itu film yang agak dari India gitu, tapi itu paling menarik untuk kakak. Jadi di film itu mengajarkan kalau misal kita itu nggak cocok, kita itu berusaha speak up, kita itu harus ngomong, kita itu harus berusaha untuk bisa bertahan dengan kondisi kita atau bakat kita gitu. Kemudian mengembangkan bakat dan belajar juga jangan lupa. Kebetulan di SMP dulu ada program wajib belajar, jadi itu jam 6 sampai jam 7 malam itu wajib belajar gitu kak kalau belajarnya. Ya, mungkin Kak Mita sampai sini saja. Semoga Kak Mita dan teman-teman dari kampus mengajar sukses terus, dan sampai jumpa di episode jeda istirahat yang akan datang, karena setiap jeda punya cerita. Sekian dari aku dan Kak Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.